Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Faslun, adapun ini adalah satu fasal fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholati. Fi umurin, di dalam perkara-perkara tukhalifu yang saling membedakan fiha, di dalam perkara tersebut saling membedakan al-mar'atu, siapa orang perempuan, ar-rajulah, ke orang laki-laki, fi sholati, di dalam sholat. Jadi fasal ini menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan antara sholatnya orang laki-laki dan juga perempuan. Wa dzakara al-musannif dzalika fi qawlihi, dan menyebutkan siapa Kiai musannif dzalika, ke hal tersebut, yaitu perbedaan-perbedaan tersebut, fi qawlihi, di dalam perkataan Kiai musannif, wal mar'atuh, dan adapun orang perempuan, tukhalifu, itu saling berbeda, siapa orang perempuan, ar-rajulah, ke orang laki-laki, fi khamsati asya'ah, di dalam 5 perkara. Farrajuluh, maka adapun orang laki-laki, yujafi, itu merenggangkan, siapa orang laki-laki, ay yarfa'uh, mengangkat, mirfaqaihi, ke kedua sikunya orang laki-laki, anjan baihi, dari kedua lambungnya orang laki-laki. Wa yukilluh, ay artinya yarfa'uh, mengangkat, siapa orang laki-laki, batnahu, ke perutnya orang laki-laki, an fakhidhaihi, dari kedua pahanya orang laki-laki, fir ruku'i was sujudi, baik di dalam ruku' maupun di dalam sujud. Wa yajharuh, dan meninggikan atau mengeraskan, siapa orang laki-laki, yaitu meninggikan atau mengeraskan kesuaranya, fi maudhi'il jahri, di tempatnya mengeraskan suara. Wa taqaddamah bayanuh maudhi'ihi, dan telah berlalu bayanu maudhi'ihi, apa penjelasan tempat mengerasnya suara. Wa idza nabahu, ay aswabahu syai'un fi sholati, dan jika nabahu, ay aswabahu, tertimpa hu, ke orang laki-laki, syai'un, apa sesuatu, fi sholati, di dalam sholat, misalkan imamnya lupa, sabbah, maka membaca tasbih siapa orang, fayaquluh, maka membaca siapa musalli atau makmum, subhanallahi, ke lafaz subhanallahi, biqasdi dzikrih, dengan bertujuan zikir faqat aja, au ma'al ilmi, atau beserta memberitahu, yaitu bertujuan berzikir dan juga memberitahu bahwasanya imam tersebut keliru, au atlaqah, atau memutlakkan, yaitu tidak berniat apa-apa atau tidak bertujuan apa-apa, lam yabtul, maka tidak batal sholatuhu, apa sholatnya tersebut. Awil i'lami faqat, atau memberitahu aja, yaitu bertujuan memberitahu aja, yaitu memberitahu kepada imam bahwasanya imam tersebut keliru. Batarat, maka batal apa sholatnya. Jadi kalau hanya memberitahu, tidak bertujuan untuk berzikir, membaca subhanallah tersebut, itu sholatnya batal. Kalau diiringi dengan bertujuan berzikir, itu yang tidak batal. Wa auratur rajuli, dan adapun auratnya orang laki-laki, ma baina suratihi wa rukbatihi, adalah sesuatu di antara pusarnya orang laki-laki, wa rukbatihi, dan juga lututnya orang laki-laki. Amma huma, maka adapun huma, keduanya, yaitu pusar dan juga lutut, falaisa, maka bukan apa keduanya, minal aurati, itu sebagian daripada aurat. Jadi keduanya, yaitu pusar dan juga lutut, itu bukan aurat, akan tapi juga wajib ditutup. Seperti kaidah yang sering kita dengar, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna apa perkara wajib illa bihi, kecuali dengan ma, fahuwa wajibun, maka ma tersebut wajibun, itu juga ikut wajib. Seperti halnya pusar dan juga lutut, yang mana pusar dan juga lutut ini tidak termasuk aurat, akan tapi pusar dan lutut ini kalau tidak ditutup maka tidak sempurna di dalam menutup aurat. Maka dari itu
pusar dan juga lutut ini meskipun bukan aurat wajib ditutup karena untuk menyempurnakan penutupan aurat tersebut. Wala dan juga bukan termasuk aurat ma fauqahuma di atas keduanya, yaitu di atas pusar dan lutut. Yang dimaksud fauqahuma di sini di atas keduanya, pusar ke atas, lutut ke bawah. Masuk kaki, pusar ke atas termasuk dada, itu bukan aurat bagi orang laki-laki. Wal mar'atu dan adapun orang perempuan, tukhalifu itu saling membedakan siapa orang perempuan ar-rajulah ke orang laki-laki fil khamsatil madhkurati di dalam 5 yang disebutkan tadi. Fa innaha maka sesungguhnya orang perempuan tadumuh itu mengumpulkan, itu kebalikan yang tadi, tidak merenggangkan siapa orang perempuan ba'daha ke sebagian orang perempuan ila ba'din ke sebagian. Fatul sikuh maka menempelkan siapa orang perempuan bat'anaha ke perutnya orang perempuan bi fakhidhaiha ke kedua pahanya orang perempuan fi ruku'iha di dalam rukuknya wa sujudiha dan juga sujudnya. Jadi di dalam sujud dan juga ruku antara perut dan juga kedua paha itu ditempelkan. Wa takhfidu sautaha dan juga merendahkan atau tidak membaca nyaring siapa orang perempuan sautaha ke suaranya orang perempuan. In salat jika salat siapa orang perempuan bi hadratir rijalil ajanibi dengan kehadiran orang-orang laki-laki yang jauh, yaitu yang bukan mahram. Fa'in sholat maka jika sholat siapa orang perempuan munfaridatan kesendirian anhum jauh dari orang laki-laki yang bukan mahram tersebut, jaharat maka boleh membaca nyaring atau membaca keras siapa orang perempuan tersebut. Wa idza nabaha syai'un fi sholati shaffaqat maka jika menimpa ke seorang perempuan syai'un apa sesuatu fi sholati di dalam sholat, misalkan imamnya keliru sedangkan makmumnya itu orang perempuan, syafaqat maka boleh bertepuk tangan siapa orang perempuan. Caranya bidarbi batnil yumna dengan memukulkan telapak tangan yang kanan ala dhahril yusra di atas luarnya tangan yang kiri atau punggungnya tangan yang kiri, yaitu bukan dengan telapak tangan yang kiri. Falau darabat maka jika memukul siapa orang perempuan batnan ke telapak tangan bi batnin dengan telapak tangan, seperti halnya yang dilakukan bertepuk tangan seperti biasanya, biqasdil la'ibi dengan bertujuan bermain-main, walau qalilan meskipun sedikit, ma'a ilmi tahrimi beserta tahunya keharaman melakukan hal tersebut, batalat maka batal sholatuha apa sholatnya orang perempuan tersebut. Jadi apabila dipaksakan melakukan hal tersebut, yaitu bertepuk tangan dengan telapak tangan, sedangkan orang tersebut itu mengetahui bahwa perbuatan tersebut itu haram, maka sholatnya batal. Wal khunsa dan adapun orang yang banci kal mar'ati itu seperti orang perempuan. Yang dimaksud yang banci di sini adalah memang benar-benar orang tersebut mempunyai kelamin dua. Wa jami'u badanil mar'ati dan adapun semua badannya orang perempuan al-hurrati yang merdeka auratun adalah aurat, illa kecuali wajhaha wajahnya orang perempuan, wa kaffaiha dan kedua telapak tangannya orang perempuan. Wa hadhihi dan adapun hal ini yaitu yang dijelaskan barusan, auratuha adalah auratnya orang perempuan fi sholati di dalam sholat. Amma kharijaha adapun auratnya perempuan di luar sholat, fa auratuha maka adapun auratnya seorang perempuan jami'u badaniha adalah semua badannya orang perempuan. Jadi kalau perempuan tersebut berada di luar sholat maka auratnya semua badan sampai wajahnya itu juga termasuk aurat. Makanya kalau Imam Syafi'i hukumnya bercadar itu adalah wajib. Akan tapi kebiasaan kita kan orang perempuan tidak menutup wajah, maka kita bertaklid kepada imam yang lain. Wal amatu dan adapun budak perempuan karrajulih itu seperti orang laki-laki fi sholati di dalam sholat. Fatakunu maka ada auratuha apa auratnya orang perempuan budak, ma adalah sesuatu baina surratiha di antara pusarnya orang perempuan budak, warukbatiha dan juga lututnya budak.
Jadi kalau budak perempuan sholat itu seperti halnya orang laki-laki, yaitu antara pusar dan juga lutut apabila sholatnya tersebut tidak bersama orang laki-laki. Faslun, adapun ini adalah satu fasal fi adadi mubatilati sholati, di dalam hitungannya atau banyaknya batal-batalnya sholat. Walladzi tabtulu bihi sholatu ahada asyara syai'an. Walladzi, dan adapun sesuatu, tabtulu yang batal bihi sebab alladzi, yaitu sebab sesuatu tersebut, as-sholatu apa sholat, ahada asyara itu ada 11 syai'an, yaitu perkara. Jadi sesuatu yang bisa membatalkan ke sholat itu ada 11 perkara. Al-kalamul amdu, rupanya satu berbicara yang disengaja, as-salihu yang patut atau yang layak, apa bicara tersebut, li khitabil adamiyina, untuk berbicara dengan manusia. Sawaun, sama aja, ta'allaqah berhubungan apa bicara tersebut bi maslahati sholati, dengan kemaslahatan sholat, aula atau tidak. Baik berbicara tersebut itu berhubungan dengan kemaslahatan sholat atau tidak, itu tetap bisa membatalkan sholat. Akan tapi di depan itu sudah dijelaskan, apabila bilang subhanallah diniatkan berzikir, tidak diniatkan hanya untuk memberitahu imam, itu enggak apa-apa. Akan tapi yang bisa membatalkan itu apabila tidak diiringi dengan niat berzikir. Wal amalul katsiru al-mutawali, dan yang kedua adalah perilaku yang banyak, al-mutawali yang berturut-turut, kasalasi khatawatin seperti 3 langkah, amdan baik disengaja, karena ada zalika apa perilaku yang banyak tersebut, aw sahwan atau lupa. Amal qaliluh, adapun perilaku yang sedikit, fala tabtulu sholatu bihi, maka tidak batal as-sholatu apa sholat bihi sebab kelakuan yang sedikit tersebut. Wal hadatsu, yang ketiga adalah hadas, al-asgharu baik hadas kecil, wal akbaruh dan juga hadas besar. Wa hudutsun najasati, dan juga termasuk batalnya salat datangnya najis, allati la yu'fa anha, yang tidak dima'fu anha apa dari najis tersebut. Walau waqa'ah, dan jika waqa'ah tertimpa ala thawbihi atas bajunya orang, najisun apa najis, ya bisatun yang basah, fanafadhah kemudian mengibas atau membuang siapa orang, thawbahu ke bajunya, halan seketika, lam tabtul maka tidak batal sholatuhum apa sholatnya orang tersebut. Dan juga termasuk batalnya sholat wangkishaful aurati, terbukanya aurat, amdan secara sengaja. Fa in kashafa harrihu, maka jika membuka ke aurat, arrihu apa angin, fasataraha kemudian langsung menutupi siapa orang ke aurat tersebut, fil hali di dalam seketika, lam tabtul maka tidak batal sholatuhu apa sholatnya orang. Wa taghyirun niyati, dan juga merubahnya niat, ini termasuk juga batalnya sholat, ka'ayanwiyah seperti harap berniat siapa orang al-khurujah minas sholati, keluar dari sholat. Jadi apabila kita berniat keluar dari sholat, ya sholatnya batal. Wastidbarul kiblati, dan berpaling dari kiblat, kaya ja'alaha seperti harap menjadikan siapa orang ke kiblat, khalfa dhahrihi berada di belakang punggungnya orang. Wal akluh, dan juga termasuk batalnya sholat makan, wasyurbuh dan juga minum, kathiron baik itu banyak, karena ada al-makulu apa sesuatu yang dimakan, wal masyrubuh dan juga sesuatu yang diminum, au qalilan atau sedikit, illa kecuali ayakuna harap ada asyakhsu siapa orang fi hadhihi surah di dalam contoh ini, jahilan itu adalah orang yang bodoh atau orang yang tidak mengetahui tahrima zalikah keharaman hal tersebut, yaitu keharaman makan atau minum. Akan tapi tentang makan ini diperinci, apabila makan tersebut itu sedikit lupa itu tidak batal, apabila makan tersebut sedikit disengaja itu batal. Akan tapi kalau makan tersebut banyak, baik itu lupa maupun sengaja, itu tetap batal. Wal qahqahatuh, dan juga termasuk batalnya sholat itu adalah qahqahah. Apa itu qahqahah? Wa minhum, dan itu sebagian daripada ulama, man adalah ulama yu'abbiru yang mengungkapkan siapa ulama anha dari qahqahah
bidhahiki, dengan tertawa. Jadi yang dimaksud qahqahah di sini adalah tertawa. Wariddatuh, dan juga murtad. Wahia, dan adapun murtad qat'ul islami adalah memutuskan Islam bil qaulin, dengan ucapan au fi'lin, atau dengan perilaku. Jadi juga termasuk batal sholatnya apabila orang tersebut melakukan hal yang murtad, baik murtad tersebut dengan perkataan atau dengan perilaku atau dengan i'tiqad, itu semuanya bisa membatalkan sholat. Wallahu alam bisawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.